Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama, mari seraya kita mengucapkan syukur segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga di sore yang penuh rahmat dan berkah ini kita dapat melaksanakan kegiatan podcast MUI Kabupaten Kampar bersama Abuya Abajwa SAG MAG. Semoga yang akan kita laksanakan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selawat berikan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dengan memperbanyak ucapan sholawat, semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Sahabat podcast MUI Kabupaten Kampar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dialog mengenai kajian zakat yang akan nanti disampaikan oleh Abuya Abazwa SAG MAG, maka terlebih dahulu lebih baik kita sapa pemateri kita, Abuya Abazwa SAG MAG. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya hari ini? Alhamdulillah. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kami mengenai kajian zakat, terutama zakat profesi dan zakat mal. Karena kita mengetahui bersama banyak Buya profesi-profesi yang hari ini mereka lebih memilih membayar zakat daripada membayar pajak daripada membayar zakat. Nah, jadi yang namanya zakat ini kan termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi kami ingin juga pencerahan mengenai zakat ini kepada Buya. Maka kajian ataupun materi yang Buya sampaikan hari ini adalah mengenai zakat profesi dan zakat mal. Maka tanpa mengurangi roh hormat saya kepada Buya, mohon untuk memberikan pencerahan kepada kami mengenai zakat profesi dan zakat mal. Kepada Buya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar di manapun berada yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan kita berselawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi serta kelak tercatat hendaknya sebagai orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin summa amin. Baik, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini adalah zakat profesi dan zakat mal. Profesi adalah, kalau kita lihat literasi, kata profesi itu adalah pekerjaan orang yang menghasilkan uang. Karena ini terkait dengan zakat, tentu profesi yang dimaksud profesi yang menghasilkan uang, yang uangnya itu mencapai nisab. Nah,
Kalaupun tidak mencapai nisab berarti itu tidak masuk dalam pembahasan zakat profesi. Lalu profesi apa saja? Ya semua profesi. Mulai dari profesi ASN kan sebagai profesi, P3K sebagai profesi, pengacara sebagai profesi, dokter spesialis sebagai profesi, ya, dan jasa-jasa lainnya. Ya. Itu termasuk profesi yang ketika pendapatannya telah mencapai nisab, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Namun pada hari ini ya kita lihat sebenarnya potensi zakat profesi ini memang tidak begitu besar dibandingkan dengan zakat mal. Namun kita hampir di seluruh Basnas se-Indonesia itu memang zakat profesi yang banyak di Basnas itu masing-masing. Kalau di Kampar ini contohnya di Kota Pekanbaru itu kan sudah zakat profesi itu secara payroll system. Pokoknya setiap bulan gaji PNS itu sudah terpotong sendirinya dan masuk ke rekening Basnas. Ya. Namun bagaimana dengan profesi-profesi lain? Ya, itu kan tergantung sebenarnya kepada personalnya. Tergantung pada personalnya. Ya kalau memang saudara-saudara kita yang berprofesi contohnya sebagai pengacara, sebagai kontraktor, ya yang kuat imannya mereka datang sendiri membayar zakatnya ke kantor-kantor Basnas, ya kan. Zakat ini kan kalau kita lihat intinya itu kan mengikis sifat ketamakan. Jadi kalau orang masih mendewakan dunia ini, artinya tamak dengan kehidupan dunia ini, dia akan sulit mengeluarkan zakat. Ya kan sulit karena dia akan hitung-hitung angka, apalagi kalau zakatnya itu besar, ya kan, zakatnya itu besar dengan angka miliaran itu agak berat ini. Umpamanya kalau di Riau ini itu seperti rumah sakit, ya, rumah sakit Awal Bros itu dia bagi-bagi zakatnya. Untuk ke Basnas Kota Pekanbaru aja zakatnya 750 juta. Ke Basnas Provinsi juga 750 juta. Itu aja sudah 1,5 M. Belum lagi di kabupaten-kabupaten lain yang ada rumah sakitnya di situ. Kabarnya Basnas itu sama angkanya untuk tahun kemarin. Kalau untuk di Pekanbaru saya langsung menjemputnya di rumah sakit Awal Bros. Waktu itu disaksikan oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru. Ini tapi apanya potensinya tidak begitu besar. Sementara paling besar itu potensi itu ada pada zakat mal. Dan zakat mal saudara. Ya. Kalau orang-orang menunaikan zakat mal, ini sangat luar biasa. Waktu Rakornas kemarin, lebih kurang 2 minggu lalu kami Rakornas di Jakarta, di Ancol, itu dikaji berapa potensi zakat di Indonesia ini, ya termasuk zakat profesi dan zakat mal ya. Itu rupanya potensi zakat di Indonesia ini lebih kurang 327 triliun per tahun. Bayangkan itu. Kalau dapat terkumpul 327 triliun ini per tahun, 300 triliun saja, apa yang tidak bisa dibuat oleh umat Islam?
Kemana anak-anak yang fakir miskin itu yang tidak bisa kita sekolahkan ke seluruh dunia ini? Bagaimana orang-orang miskin yang punya potensi tidak bisa kita bantu untuk usaha-usaha mereka? Umpamanya ada kan yang lagi bangkrut usahanya, padahal dia mungkin skillnya di bidang perbengkelan, tapi karena bangkrut sehingga dia harus jadi kerja serabutan hari-hari ini umpamanya. Itu kan kita bisa modalkan kembali itu. Ini sebenarnya yang karena di zakat itu ada namanya zakat zakat produktif, ya ada yang konsumtif. Kalau konsumtif itu kan yang untuk biaya makan fakir miskin. Nggak boleh sebenarnya ada lagi orang yang mengatakan kami tidak makan 3 hari ini. Itu nggak boleh tuh. Sebenarnya inti zakat itu. Yang kedua ada zakat produktif ya. Zakat produktif ya untuk bagaimana mustahi ini berhasil guna dan berdaya guna dari uang zakat, yang tadinya mungkin berharap, besoknya dia tidak berharap lagi. Ada istilahnya dalam Basnas itu, minimal kalaupun dia tidak jadi muzaki, dia jadi munfik. Enggak jadi orang yang berzakat, tapi paling tidak dia bisa menjadi orang yang berimpak. Berarti kalau sudah dia berimpak, ya dia mampu dong. Iya kan? Tidak mungkin orang tidak mampu bisa berimpak, walaupun angkanya kecil, karena dia masih memikirkan kebutuhan pokoknya. Ini target dari Basnas. Ya, kalau di Riau ini rakorda kami di tahun 2024 kemarin, ini mau rakorda lagi besok di Dumai, itu target kita bersama di tahun 2005 ini 750 miliar ya, untuk target saja ya. Apakah nanti tercapai, nanti di bulan Desember kita lihat ya target kita. Itu kalau potensi besar, Kota Pekanbaru itu potensi zakatnya 400 miliar lebih kurang berdasarkan penelitian mahasiswa. Di Kampar ini lebih besar dari Pekanbaru lagi karena wilayahnya luas. Mungkin kalau di atas 400 miliar. Namun sayang, ini tadi yang bayar zakat ke Basnas ini masih zakat profesi dari ASN yang angkanya masih jauh dari yang diharapkan. Kalau di Pekanbaru paling sekitar tahun ini sekitar 18 miliar lebih lah setahun. Padahal potensinya 400 miliar. Kampar paling tinggi 25 miliar lah lebih kurang untuk penerimaan zakat di Basnas Kampar. Padahal potensinya ratusan miliar. Ini apa yang, di mana akar masalahnya ini? Ya akar masalah itu udah jelas pasti. Yang pertama saya lihat bukan mereka tidak berzakat, ya kan? Mereka berzakat. Ini opsi pertama ini, jawaban pertama. Tapi mereka cenderung membayar zakat secara pribadi-pribadi. Nanti ada ujung-ujungnya. Nanti berujung kepada zakat jadi komoditas politik. Contohlah, sebulan setiap tahun dia keluarkan zakat, dia juragan umpama ini di wilayahnya. Mengeluarkan zakat setiap tahun 100 juta, bagilah ke fakir miskin di 500 ribu. Sekian orang. Besok entah ada tiap tahun tuh
Dan besok kalau ada entah dia sendiri mau mencalon anggota DPR, entah keponakannya, entah keluarganya, nanti dia bilang, itu segan kita sama Pak Haji itu. Besok kita tidak dapat zakat. Ini yang jadi masalah. Inilah kenapa agama ini memerintahkan, Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada, kenapa zakat itu harus melalui amil. Iya. Kalau yang pribadi-pribadi tadi, itu efeknya tetap ada ujung-ujungnya. Paling tidak nanti walaupun tidak ada tendensi politik, paling tidak orang segan ke dia. Fakir miskin yang setiap tahun mendapat zakat, oh ya Pak Haji, dengan tunduk-tunduk. Iya kan? Tidak ada istilah itu dalam agama. Maka Allah buat lisensi amil di dalam At-Taubah, surah At-Taubah ayat 60 itu, bahwa ada petugas yang Allah SK-kan langsung. Jadi amil tuh, pengurus Basnas itu adalah pengurus yang bergerak di bidang zakat yang SK-nya Allah Ta'ala tuh. Namanya disebut dalam Al-Quran surah At-Taubah. Bukan main amil itu. Inilah kadang-kadang yang kita yang kadang kita juga kesalkan, para orang kaya itu cenderung ingin menjadi raja di hartanya. Jadi dia ingin mungkin adalah hal-hal tertentu mungkin, ya mudah-mudahan itu dijauhkan dari mereka. Ya. Jadi kalau masalah mal, zakat mal itu selain profesi tadi, ya kan? Apakah zakat binatang ternak, zakat hasil tumbuh-tumbuhan seperti zakat padi, ya kan? Zakat beras, zakat bahan tambang dan seterusnya. Itu lebih besar lagi sebenarnya potensi. Cobalah kalau petani sawit di Kabupaten Kampar ini dikelola zakat mereka oleh satu badan, ya kan? Coba kami pernah melakukan studi banding ke Malaysia tentang zakat ini. Yang pertama kami ke Malaka, yang kedua ke pusat zakat di Kuala Lumpur, itu yang terbesar ya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang pertama, kenapa zakat itu maksimal dan terkumpul? Kata mereka, yang pertama, tidak ada badan lain selain badan amil zakat mereka. Kalau di Malaka namanya zakat Malaka, ya kan? Itu nama apa besarnya. Tidak ada lagi lembaga lain yang boleh menerima zakat. Kalau ada lembaga lain, akan dieksekusi oleh aparat hukum. Berarti zakat itu hanya satu atap. Demikian juga yang di Kuala Lumpur. Sama, satu badan. Tidak boleh ada badan lain. Beda Indonesia. Kita banyak kali badan-badan sehingga zakat itu terbagi-bagi gitu. Las-las berapa puluh yang beroperasi, ya kan? Masing dapat dikit, masing dapat dikit, masing dapat dikit. Akhirnya tidak maksimal. Ya. Bisa jadi karena mereka belum ada data yang lintas data antara LAS dengan Basnas dan LAS-LAS yang lain. Bisa jadi orang yang sama dari Basnas juga dapat, dari LAS juga dapat. Apakah itu LAS Muhammadiyah, apakah itu LAS NU, apakah itu Swadaya Ummah. Karena LAS ini lebih dari 30 yang beroperasi di Indonesia. Bisa jadi orang yang sama itu bisa mandi dia, sementara yang lain nggak dapat. Ini dikhawatirkan. Makanya alangkah eloknya sebenarnya
hal yang di Malaysia itu bisa diterapkan di negara Indonesia ini. Baik, mungkin itu sebagai pengantar kami. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, silakan dipertanyakan. Oke, terima kasih Buya materi pencerahan yang disampaikan Buya. Cuman Buya, dari materi yang Buya sampaikan ke kami, jadi ada terbesut di dalam pikiran Buya. Ini kan perkara profesi yang Buya bahas tadi itu kan mengenai ASN. Sementara ASN itu tentu semuanya pasti akan masuk ke Basnas di daerah kabupaten masing-masing. Nah, jadi yang mau ditanya nih Buya, satu aja nih Buya, enggak banyak dah. Untuk sementara ini satu dulu kan gitu. Nanti kalau ada ditambah lagi Buya. Jadi hasil catatan Buya. Pertama mau kami tanya ke Buya nih. Profesi apa saja yang masuk kategori wajib zakat? Baik. Tadi di awal mungkin sudah saya singgung juga, semua profesi sebenarnya, ya, semua profesi si A berprofesi sebagai ASN, aparat sipil negara, alhamdulillah sudah hampir, kalau di Riau ini seluruh Riau mungkin sudah pro sistem ya, alhamdulillah. Kemudian profesi seorang dokter, ya kan, dokter spesialis itu bukan tanggung-tanggung untuk pendapatan. Kalau yang kelas-kelas kakap itu bisa ratusan juta per hari, ya, ratusan juta per hari. Demikian juga pengacara itu, kalau yang kelas-kelas apa itu luar biasa, mendaftar aja sekian ratus juta kan untuk pendaftaran saja. Iya kan. Jadi profesi apa saja profesinya yang bergerak di bidang usaha yang halal, ya, itu masuk kategori wajib zakat. 2,5% wajib dia bayar. Lalu kalau dia tidak mau, ya kan, ini tidak mau dia berzakat, ya dia nikmati saja itu kan. Karena uang ini kan makin besar pula setannya. Itulah makanya dulu kenapa zakat PNS itu kok dibayar dicicil-cicil per bulan. Maka dijawab oleh salah seorang ustadz, ya uang itu Bapak Ibu, semakin besar angkanya semakin besar pula setan. Jadi umpamanya zakat Bapak Ibu dalam sebuah tahun itu anggaplah 1.200.000 umpamanya. Karena sejak 100.000 sebulan. Kalau dicicil 100 tidak terasa. Tapi kalau nanti kumpulkan uang tuh dulu 1.200.000, ini kalau 1.200.000 dipegang-pegang uang tuh. Ya, ini bisa beli handphone anak saya ini, ya kan? Beli baju nih dapat sekian lembar untuk saya dan anak-anak nih. Makin besar setannya. Makanya itulah alasan juga zakat ASN itu dicicil per bulan agar setannya nggak besar gitu. Ya kan? Jadi Buya, kan ASN PNS itu profesinya kan abdi negara. Jadi zakat itu dikeluarkan setiap bulan dengan hitungan 2,5%. Nah sekarang Buya, kan kita banyak juga di tengah-tengah masyarakat kita itu ada pekerjaan misalnya di bidang jasa seperti memangkas, kemudian di bidang jasa membersihkan kendaraan dorsemir. Yang mau dipertanyakan tuh ya, apakah mereka ini mengumpulkan 1 tahun uang itu baru dikeluarkan besaran 2,5%, ataukah karena tukang pangkas dan dorsemir bidang jasa ini kan angka per bulan yang diperoleh itu kan tidak sama dengan ASN. Kalau ASN ada yang 3 juta sekian, bahkan dapat tunjangan sampai 4 atau 5 juta. Maka bisa dihitung 4 juta peroleh, berarti 2,5% lah yang dikeluarkan. Kalau yang bidang jasa seperti
memangkas, dor semir, ataupun lagi yang lainnya apa yang cuci laundry dan sebagainya, itu sistem gimana tuh ya? Ya, baik. Maka dalam aturan zakat itu kan ada namanya haul. Haul itu kan usaha yang sampai 1 tahun dulu berjalan. Iya. Jadi kan kenapa ASN tuh kok dicicil bayarnya? Karena sudah angka akhirnya sudah tahu. Iya. Umpamanya ASN gaji 5 juta sebulan kali setahun, ya kali 12, ya kan tahu angkanya. Tahu angkanya. Makanya karena angkanya sudah masuk wajib zakat, umpamanya, maka dia boleh bayar cicil. Tapi kalau yang seperti tadi, seperti usaha tukang pangkas itu bukan semuanya, jangan dipandang remeh. Kalau yang di kota-kota tuh yang sudah punya brand itu puluhan juta itu per bulan itu pendapatan mereka. Iya kan? Oh, jangan kita bandingkan dengan yang di kedai-kedai kecil tukang pangkas ala kadarnya. Ya. Kayak barber shop di kota-kota itu kan pendapatannya udah profesional, itu udah profesi. Masuk zakat profesi. Itu memang mereka harus dihitung haulnya. Nah, umpamanya ini di bulan kita ini sekarang di bulan September, mulai dia usaha. Nah, sampai bulan September besok baru dihitung berapa penghasilan. Berarti setahun tiba bulan. Ya, dihitung. Setahun. Zakat ini bruto ya, bukan neto. Kalau neto, ASN saya rasa ndak ada yang berzakat. Iya kan? Neto artinya pendapatan bersih. Umpamanya bersih itu udah keluarkan kredit Honda, udah bayar hutang di kedai, sudah bayar uang sekolah anak, berapa sisanya? Nggak, maka saya katakan kalau neto zakat itu nggak ada yang zakat. SN itu hampir nggak ada yang berzakat. Nggak akan ada pero sistem. Tapi ulama mengatakan zakat itu profesi itu bruto. Jadi penghasilan kotor itu langsung potong zakatnya, dia dibawa ke rumah itu udah bersih. Sudah bersih ya. Kan arti zakat itu kan bersih, at-tahur, atau kemudian juga al-barokah, bisa mendatangkan keberkahan. Kemudian an-numuh, bisa menumbuhkan harta. Maka itu awal bros itu setiap tahun meningkat zakatnya. Tahun 2024 saya terima zakat itu di awal bros, nggak salah kami di Basnas itu 500 juta. Kemarin 750. Berapa persen naik itu? Masya Allah ya. 50% naiknya. Luar biasa. Jadi tidak ada apa yang Allah sebut itu. Ini kan perintah Allah. Apa yang disebutnya pasti terjadi. Tidak ada satupun ahli sedekah ya lalu jatuh miskin, tidak akan pernah ada. Karena zakat justru kata Nabi, bila rezeki kalian serak-serak, mampet, pancing dengan sedekah. Kalau kalian ingin harta kalian bertambah, harta kalian ingin berkah, kata kalian suci, keluarkan zakat. Jadi kadang orang menyangka zakat ini beban. Tidak. Sebenarnya kalau ingin tambah kaya, ahli-ahli usaha, keluarkan zakat. Pasti. Itu janji Allah. Janji Allah dan janji Rasul. Iya. Bagus tuh ya. Iya. Jadi Bu ya, profesi sudah mengerti mengenai profesi itu, yang bisa dikeluarkan profesi ASN, kemudian semua jenis usaha sebenarnya bisa juga dilakukan zakat, dikeluarkan zakat kalau haulnya sudah habiskan. Jadi Bu ya, sebenarnya ada mau dipertanyakan lagi nih Bu ya. Jadi satu aja lah nih Bu ya, singkat aja Bu ya. Jadi perkara zakat profesi sudah mengerti, sekarang apa saja jenis zakat mal itu Bu ya? Jenis-jenis zakat mal ya. Yang pertama itu tadi zakat binatang ternak, ya kan? Zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas,
zakat perak langsung. Iya. Ya. Kemudian lukto rikas, bukan lukto, maaf. Rikas, harta barang temuan. Umpamanya Ustadz Saifullah nyangkul berakang rumah. Pas nyangkul tak berbunyi gitu. Pas ditengok apa batu ini apa? Rupanya emas sebesar kucing. Yang beratnya ada 3 kilo. Berapa miliar uangnya itu? Kalau Allah memberi rezeki kan tidak tahu. Iya kan? Banyak orang nemukan seperti itu, rikas di sawah dan seterusnya. Itu zakatnya 20% kalau rikas ya, besar zakatnya. Karena hampir dikatakan tidak ada usaha, hampir murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti ibaratnya zakat mal itu sudah termasuk harta yang kita miliki walaupun ditemukan Buya ya. Iya. Udah mengertilah kami itu Buya. Jadi mengingat waktu kita ini Buya nggak bisa panjang-panjang Buya. Iya. Karena tempat duduk pun sudah mulai agak memanas sedikit Buya ya. Jadi alangkah baiknya kita setelah break ini minum kopi di luar Buya. Jadi Buya, pencerahan yang Buya berikan kepada kami, alhamdulillah kami sudah mengerti. Semoga para sahabat podcast ini dan pendengar bisa berpartisipasi untuk mengeluarkan zakat supaya negeri Kampar ini menjadi negeri yang damai, negeri yang berkah. Amin. Itu saja Buya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Buya pencerahannya. Dan kita tutup pertemuan ini Buya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.